warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk sedikit menjelaskan tentang tugas base learning analisis potensi OTEK Ocean Thermal Energy Conversion yang ada di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Bayu Kristiawan Raharjo, Esya Latif Nur, Muhammad Fajri, dan saya sendiri Ugi Sugiarto. Untuk latar belakang, Indonesia adalah negara kepulauan tropis terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km. Posisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, memberikan potensi luar biasa dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, termasuk dalam sektor energi terbarukan. Salah satu sumber energi laut yang saat ini mulai mendapat perhatian secara global adalah Ocean Thermal Energy Conversion yang disebut OTEC, yaitu teknologi konversi energi termal laut yang mengubah perbedaan suhu antara permukaan laut yang hangat dan air laut dalam dingin menjadi energi listrik. Rumusan masalah. Adapun masalah yang diangkat dari latar belakang di atas adalah yang pertama, bagaimana prinsip kerja teknologi OTEC Ocean Thermal Conversion. Yang kedua, di mana saja wilayah Indonesia yang berpotensi tinggi untuk OTEC. Yang ketiga, apa saja dampak dari implementasi OTEC di Indonesia. Adapun beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan prinsip kerja Ocean Thermal Energy Conversion. Yang kedua, menganalisis wilayah di Indonesia yang memiliki potensi adanya Ocean Thermal Energy Conversion. Yang ketiga, menjelaskan dampak baik maupun buruk dari implementasi Ocean Thermal Energy Conversion. Untuk batas masalah, analisis difokuskan pada wilayah perairan Indonesia dengan perbedaan suhu laut, permukaan, dan laut dalam minimal 20 derajat Celcius, serta hanya mencakup kajian teknik dan ekonomi dasar. Untuk manfaat penelitian dan analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam menyusun dasar ilmiah dan kebijakan yang dapat mempercepat realisasi pemanfaatan OTEC di Indonesia. Jika dikembangkan dengan tepat, OTEC tidak hanya akan menambah diversifikasi sumber energi nasional, tetapi juga berperan dalam menciptakan kemandirian energi di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memperkuat komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor energi. Teori pendukung. OTEC bekerja dengan menggunakan perbedaan suhu air laut di permukaan hangat dan kedalaman dingin untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Teknologi ini terbagi menjadi 3 jenis: siklus tertutup, siklus terbuka, dan hybrid. Syarat teknis optimal untuk OTEC adalah perbedaan suhu kurang dari 20 derajat Celcius antara permukaan dan laut dalam. Wilayah laut tropis seperti Indonesia ideal untuk ini dikarenakan suhu permukaan laut berkisar 28 sampai 30 derajat Celcius dan suhu di kedalaman 1000 meter sekitar 4 sampai 5 derajat Celcius. Adapun beberapa penelitian terdahulu, menurut Mulyana et al. 2021 melakukan sebuah penelitian di perarian Buton Utara untuk mengidentifikasi dalam perarian Buton Utara memiliki potensi untuk dibangun mesin konversi energi yang memanfaatkan air laut, yaitu Ocean Thermal Energy Conversion yang disebut OTEC. Data utama dalam penelitian ini menggunakan temperatur laut vertikal yang diperoleh dari HYCOM
kemudian dianalisis secara temporal dan spesial. Contoh gambar menunjukkan profil temperatur laut terhadap kedalaman di titik lokasi penelitian. Semakin dalam, maka temperatur semakin menurun. Hal ini relevan bahwa temperatur laut menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman laut. Untuk gambar 3 menunjukkan sebaran temperatur terhadap garis lintang di titik lokasi penelitian. Temperatur permukaan laut menunjukkan pola yang cukup bervariasi dengan kisaran nilai 27,23 derajat Celcius sampai 29,39 derajat Celcius. Sedangkan temperatur di dalam laut 900 meter cenderung konstan pada 5 derajat Celcius. Hal tersebut relevan bahwa distribusi temperatur di laut terjadi secara horizontal yang dipengaruhi oleh letak geografis lintang maupun secara vertikal yang dipengaruhi oleh kedalaman. Mungkin bisa dilanjut dengan tim saya untuk Bang Esa Latif. Ya, terima kasih Bang Uki. Saya akan melanjutkan ya. Untuk metode pengumpulan data dalam pelaksanaan tugas besar ini diperlukan metodologi yang sistematis, terarah, dan berbasis data yang valid untuk memperoleh hasil yang objektif dan terukur. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji potensi sistem pembangkit listrik dari OTEK melalui pengumpulan dan analisis data numerik yang berasal dari kondisi oseanografi dan batimetri di perairan Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Dan kami juga mungkin ada diagram alir ya. Terdapat 8 metode pengumpulan data, 1 perumusan masalah, selanjutnya ada studi literatur, terus ada juga pengumpulan data, pengolahan data, perhitungan sistem OTEK, desain OTEK, dan kesimpulan dan saran. Ada juga penyusunan laporan. Ya, terima kasih. Lanjut. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pembahasan ya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja OTEK. Sebelum itu saya akan memberi alasan mengapa kelompok kita untuk memilih judul analisis OTEK, potensi OTEK di Indonesia. Sebelumnya untuk saat ini Indonesia belum memiliki OTEK, namun akan ada rencananya di Pulau Sulawesi ya, akan rencana mau dibuat OTEK, namun sampai saat ini belum terrealisasikan karena mahalnya anggaran awal untuk OTEK ini. Padahal secara langsung OTEK ini dapat membantu masyarakat pesisir pantai menjadi lebih mandiri gitu. Salah satunya biasanya itu di pantai kesulitan untuk mendapatkan air tawar untuk minum, untuk sehari-hari mereka dia hanya mengandalkan air laut yang di water treatment WTP atau yang biasa kita sebut WTP ya, agar air dari laut bisa diminum. Namun pada kenyataannya OTEK ini sangat berpotensi sekali di Indonesia. Salah satu sisi dia dapat mengkonversi tenaga air yang melalui air laut ke turbin menjadi energi listrik, dan dapat juga menghasilkan air tawar gitu, yang mana masyarakat pantai ini dapat mengkonsumsinya dan menjadikan masyarakat pesisir pantai ini menjadi mandiri gitu. Oke, saat ini kita lanjut di prinsip kerja OTEK. Prinsip kerja OTEK ialah salah satu energi terbarukan menggunakan bahan bakar air laut. Salah satunya yaitu sea surface warmth. Jadi yang perlu kita tahu ya, temperatur kedalaman laut
yang 50 meter hingga ke dalam laut 1000 meter itu temperaturnya sangat signifikan bedanya gitu. Yang jelas di dasar laut itu lebih hangat ya, karena dari sinar matahari itu langsung ke laut gitu, jadi lebih hangat dibandingkan yang di bawah. Makin ke bawah makin dingin gitu. Nah, otak ini dia mengandalkan dari kehangatan air yang ada di dasar laut itu diserap, kemudian diserap yang mana air temperatur itu sekitar 25 sampai 30 derajat. Dipompa menggunakan pipa, air laut hangat masuk ke dalam vakum, maka ruangan untuk mengevaporasi air laut menjadi uap. Hal ini perbedaan tekanan di antara tenaga uap air dan tekanan dalam turbin. Jadi uap air mengubah masuk ke dalam turbin, memutar sudu-sudu sehingga rotor turbin menghasilkan sumber listrik, yang mana turbin itu sudah satu paket ya. Mungkin sudah jadi rahasia umum bahwa teknologi terbarukan pasti bahan utamanya itu turbin dan generator, yang mana turbin itu menggerakkan sebagai penggeraknya dan generator itu sebagai pengubah energi potensial menjadi energi elektromagnetik listrik ya, untuk menjadikan listriknya. Nah, yang mana itu di dalam itu setelah rotor menghasilkan energi listrik, adapun uap yang mengalir kembali ke kondensor di mana uap itu akan didinginkan oleh kondensor dan akan menjadi butiran-butiran dan menjadi air lagi. Nah, air yang dihasilkan itu ialah air tawar, yang mana nanti bakal ada 3 siklus yang akan kita jelaskan. Salah duanya itu akan outputnya itu salah satunya akan ada air tawar. Nah, ini yang tadi saya bilang 3 siklus itu yang ada siklus terbuka, siklus tertutup, dan siklus hybrid. Yang mana dalam siklus terbuka, air laut merupakan fluida kerja. Air laut hangat dipompa ke dalam evaporator di mana tekanan serendah 0,03 bar menyebabkan air mendidih pada suhu 22 derajat Celcius. Uap mengembang melalui turbin bertekanan rendah yang dihubungkan ke generator yang menghasilkan energi listrik. Uap yang bertekanan rendah setelah melewati turbin dapat dikondensasikan oleh air dingin pada sebuah ruang dan dibuang kembali ke laut. Sebaliknya, dari kondisi kondensasi air dingin, uap dapat dialirkan menuju heat exchanger. Pada kasus ini, uap terkondensasi menjadi sebuah sumber air tawar atau disebut destilasi. Nah, ini yang proses yang tadi kita bilang, mengapa dari air laut yang asin tiba-tiba menjadi jadi air tawar. Inilah salah satu yang kita jelaskan tadi, mana air laut itu dipanaskan, yang mana mungkin dari partikel-partikel yang di dalam itu berubah menjadi air tawar yang dapat kita konsumsi gitu. Ini disebut oleh salah satu sumber yang kita ambil dari Bestel dan Nets pada 2016. Oke, selanjutnya ada juga siklus tertutup di mana menggunakan fluida sama kasusnya seperti sistem terbuka, namun di sini dia ada menggunakan amonia, yang mana tujuannya untuk menggerakkan turbin menggunakan hasil listrik. Air laut di permukaan yang hangat dipompa menuju exchanger, di mana fluida di titik didih rendah dan diuapkan. Fluida ini mengalami proses perubahan wujud cair. Nah, uap cair akan mengalami peningkatan tekanan. Uap yang bertekanan tinggi ini segera dialirkan ke turbin untuk menghasilkan listrik dan dibangkitkan melalui generator. Setelah itu air laut dipompa melewati exchanger, lalu terjadinya proses kondensasi dan menghasilkan air penguapan menjadi fluida lagi, yang mana siklus ini berulang terus menerus gitu. Jadi kalau siklus tertutup itu airnya itu bisa dibalikan lagi gitu, dipakai lagi untuk siklus selanjutnya gitu, tidak menyedot lagi dari warm air laut atau air laut yang di air hangat gitu. Nah, selanjutnya itu siklus hybrid. Siklus hybrid ini merupakan kombinasi antara siklus terbuka dan tertutup, di mana flash evaporator seawater digunakan sebagai fluida kerja siklus tertutup. Air laut ini sangat
air laut hangat memasuki ruang vakum di mana evaporator menguap menjadi uap yang mirip dengan proses penguapan siklus terbuka. Uap yang menggunakan cairan hasil looping tertutup ini, ya, di sisi lain alat penguap amonia, cairan vaporizer, kemudian menggerak turbin yang menghasilkan listrik uap mengembun di dalam heat exchanger untuk menghasilkan air yang terdestinasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran sederhana ya, yang mana menggambarkan siklus terbuka, siklus tertutup, dan siklus hybrid. Oke, next. Nah, ini dari kita sudah berbicara bahwa sistem OTEK ini sangat menguntungkan sekali ya jika sudah diterapkan di Indonesia, khususnya untuk orang-orang pesisir pantai, karena kita mencontoh negara-negara khususnya itu Asia ya. Asia seperti Jepang, sudah ada yang di Jepang di Kume Island itu dia sudah membuat OTEK dengan kapasitas 100 kW. Walaupun hanya masih demonstrasi, tapi OPEC ini sudah beroperasi sejak 2013, yang mana walaupun bisa menghasilkan listrik untuk daerah pesisir, dia juga dipergunakan untuk menghasilkan air laut gitu. Jadi di sana itu meminimalisir WWTP gitu. Jadi dia mau bisa biasa orang bilang itu menyelam sambil minum air gitu. Ya, satu sisi mereka mendapatkan listrik, satu sisi mereka juga mendapatkan sumber air tawar gitu tanpa harus melakukan WWTP. Kalau WWTP kan hanya mendapatkan air tawar saja tanpa ada listrik yang dihasilkan. Kalau ini kan mendapatkan keduanya. Nah, wilayah-wilayah yang ada berpotensi di Indonesia itu Indonesia itu sangat ideal untuk penerapan OTEK karena merupakan negara kepulauan tropis terbesar dengan garis pantai yang lebih dari 95.000 km. Nah, salah satunya ada di Jakarta juga, yang dekat sini ada Pulau Pari atau pulau apa tuh yang banyak di dekat-dekat Pulau Pari ya. Nah, terletak di antara dua samudra perairan tropis yang permukaan lautnya relatif panjang, suhunya 25 sampai 30 derajat Celcius, dan suhu di kedalaman 1000 meter mencapai 4 sampai 5 derajat Celcius. Nah, yang tadi saya bilang apa perbedaan temperatur yang signifikan antara sekitar 50 meter sampai 1000 meter ya. Signifikan sekali dari 25 derajat sampai 4 derajat. Nah, wilayah-wilayah di Indonesia ini terkenal memiliki profil termal laut yang sangat ideal dan potensi OTEK dapat mencapai ribuan megawatt, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Flores, Banda, yang tadi penelitian terdahulu ada yang menyebutkan Buton, ada di Maluku atau sekitar NTT. Tapi tidak tutup kemungkinan juga ada di sekitar Jakarta ya. Kita ada pulau juga kan, di situ ada Pulau Pari ya. Oke, next, bye. Dampak. Nah, ini kita sudah membicarakan soal dampak. Mungkin kalau kita melakukan sesuatu pasti ada dampak baik dan dampak buruknya ya. Nah, dampak dari implementasi OTEK ini kita ngomongin dampak positif dulu. Nah, dampak positifnya ini ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang terbatas cadangannya dan memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Yang mana OTEK ini salah satu energi terbarukan ya, yang tidak menggunakan energi fosil dan bisa dibilang bisa jadi stabil gitu, karena dia tidak menunggu matahari terbit untuk mendapatkan cahayanya seperti PLTS atau yang lain-lainnya. Ini bisa menjadi stabil, dia bisa jadi seperti siklus tertutup tadi berkelanjutan, meningkatkan porsi EBT, mendukung target bauran nasional, yang mana pemerintah itu menargetkan bahwa 2025 akan banyak gitu, Indonesia akan banyak memakai energi terbarukan. Kemandirian energi daerah terpencil, OTEK bersifat berkelanjutan, bersih, tidak tergantung cuaca, dan dapat
diterapkan secara desentralisasi sangat cocok untuk wilayah kepulauan terpencil dan pembatasan yang belum merata teraliri listrik. Nah, ini yang kita salah satu permasalahan ya yang mana mendorong kita untuk mengangkat judul ini, yang mana bisa sekiranya pemerintah dapat merealisasikan ini untuk pulau terpencil, khususnya pulau terpencil itu masalahnya itu masalah air tawar ya sepertinya yang seringan kita tahu. Nah, ini akan menjadi langsung menyelesaikan dua masalah gitu. Satu sisi yang kekurangan listrik akan mendapatkan listrik, dan satu sisi yang kekurangan air tawar akan mendapatkan air tawar. Oke, walaupun ada berdampak positif, namun ada dampak negatif yang dihasilkan oleh OTEK ini. Sebenarnya dampak negatif ini itu hanya di awal ya, yang mana biaya investasi itu terlalu tinggi. Yang jelas semua pembangkit listrik renewable energy, salah satunya OTEK ini memiliki tantangan awal yang besar gitu, investasi awal yang besar karena adanya turbin dan generator. Belum lagi dia menggunakan baterai atau apa untuk start awalnya. Namun di satu sisi mahal ini akan berkepanjangan gitu. Paling hanya memainkan maintenance-nya saja tanpa harus membeli ulang alatnya gitu. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi kelautan. Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam infrastruktur pendukung teknologi kelautan untuk OTEK. Nah, saya rasa dampak negatif ini sebenarnya masih bisa dibantah ya, dan bisa diperbaiki dengan kita melihat negara-negara Asia terdekat kita, yaitu Jepang, study tour ke sana dan mempelajari gimana OTEK itu bisa bekerja sampai saat ini. Oke, kompleks teknis dan logistik, tantangan teknis dan logistik laut dalam cukup tinggi. Nah, seperti itu dampak dari implementasi OTEK. Nextnya, Bay. Oke, selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bayu Kristiawan. Baik, terima kasih Mas Patri. Untuk setelah mendapatkan pemaparan dari rekan-rekan saya, didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, teknologi Ocean Thermal Energy Conversion atau disebut OTEK memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan suhu permukaan laut yang tinggi berkisar 25 derajat hingga 30 derajat Celcius dan suhu laut dalam yang rendah sekitar 4-5 derajat Celcius memungkinkan terjadinya perbedaan suhu sekitar 20 derajat Celcius yang menjadi syarat utama beroperasinya sistem OTEK. Studi pada perairan Buton Utara menunjukkan bahwa seluruh titik stasiun pengamatan memenuhi kriteria teknis untuk OTEK dengan efisiensi karena teoritis berkisaran antara 7,5% hingga 7,69% dan potensi daya bersih hingga 63,885 MW. OTEK sangat cocok untuk mendukung program ketahanan energi nasional, khususnya dalam mendiversifikasi sumber energi baru dan terbarukan, serta menyediakan akses listrik wilayah kepulauan terpencil. Namun demikian, implementasi teknologi ini masih menghadapi tantangan signifikan seperti tingginya biaya investasi, terbatasnya infrastruktur teknologi kelautan, serta kompleksitas operasional dan logistik di lingkungan laut dalam. Adapun saran untuk mendukung pengembangan teknologi Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEK di Indonesia, diperlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat dari pemerintah. Hal ini penting agar investasi dalam bidang energi termal laut dapat bekerja secara optimal melalui pemberian insentif fiskal, pembiayaan hijau, dan regulasi teknis yang jelas. Dalam tahap awal, langkah yang strategis adalah
menginisiasi proyek pencontohan pilot project di wilayah yang telah terbukti memiliki potensi tinggi seperti perairan Buton Utara. Proyek ini dapat menjadi dasar untuk evaluasi kelayakan teknologi serta model bisnis yang sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir Indonesia. Selanjutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan riset teknologi kelautan harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi OTEX, tetapi juga mampu mengembangkan menyesuaikan secara mandiri. Peningkatan kerjasama antara institusi pendidikan, lembaga penelitian, dan sektor industri sangat diperlukan untuk mendorong inovasi lokal dan transfer teknologi. Selain itu, OTEX sebaiknya diintegrasikan dengan sistem energi terbarukan lainnya seperti tenaga surya atau angin agar dapat menciptakan sistem energi hybrid yang lebih stabil dan berkelanjutan, terutama wilayah kepulauan terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik nasional. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berempat bisa buka sebentar ininya kameranya. Bisa, Bang Ugi. Oke, makasih.